Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syawal Fahri dengan NIM 170767305 dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini membuat video adalah untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah bisnis startup. Oke, jadi pada kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan hasil pitch deck dari kelompok 7 yang kami namakan TimeWise. Jadi TimeWise ini merupakan sebuah uh, aplikasi manajemen waktu berbasis AI yang kami rancang untuk mempermudah mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 dan S2, lebih mudah dalam mengatur waktunya. Nah, TimeWise juga memiliki sebuah slogan ya yang kami beri, make your time be wise, jadikan waktumu lebih bijak. Oke, untuk anggotanya sendiri, ini ada Soleh Santoso selaku CEO, lalu ada Tegar Primadian selaku CTO, lalu ada Muhammad Ilham selaku CFO, ada Diki Setiawan selaku COO, dan juga saya sendiri Muhammad Rizky Syawal Fahri selaku CMO. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya di tabel sebelah kanan atau grafik sebelah kanan bahwasannya perbandingan jumlah mahasiswa ini berdasarkan jenjang statusnya yang paling banyak ini ada mahasiswa S1 ya di angka 8.291.000, kemudian diikuti D3 sebesar 544.000, lalu yang paling kecil ada di D1 dengan angka 2.171 mahasiswa. Lalu perbandingan jumlah mahasiswa berdasarkan status ini kita bisa lihat bahwasannya yang masih aktif dalam dunia pendidikan ini ada di angka 4.963.114. Lalu yang paling kecil statusnya itu pindah di 11 mahasiswa. Nah, kenapa sih sekarang ini banyak sekali mahasiswa kesulitan dalam mengatur waktunya? Jadi berdasarkan penelitian yang kami ambil dari rentang waktu 5 tahun ke belakang, itu ada dari penelitian dari kampus UI, UGM, Universitas Negeri Malang, dan juga UPI. Kami menemukan dari angka kurang lebih 500 mahasiswa, ini 25 persennya mengeluhkan karena adanya beban tugas yang menumpuk. Jadi memang diketahui bahwasannya beberapa dosen ini seringkali memberikan tugas mata kuliah melebihi satu satu penugasan ya. Jadi memang ada beberapa dosen yang sekali memberikan tugas tuh kayak ada 3, 4, dan seterusnya. Lalu untuk 23% ya, mahasiswa ini merasa bahwasannya mereka ini kesulitan mengatur waktu dikarenakan kebiasaan menunda-nunda suatu pekerjaan. Jadi memang mahasiswa ini lebih banyak yang mengerjakan suatu pekerjaan ini di akhir waktu. Lalu untuk 19%-nya ini dikarenakan distraksi media sosial. Nah, memang distraksi media sosial kayak ngebuka IG, nge-scroll Instagram, nge-scroll TikTok itu yang menjadi faktor terbesar juga ya kenapa mahasiswa ini sekarang kesulitan dalam mengatur waktu. Lalu 18% mengeluhkan karena mereka ini kurang mengenai perencanaan harian. Jadi memang tidak ada perencanaan harian yang memang tidak ada perencanaan harian yang terstruktur yang menyebabkan mereka ini kesulitan dalam mengatur waktu. Lalu yang terakhir 15% ini mengeluhkan karena memang mereka ini sedang bekerja part-time. Nah, kami Time Watch ini menyediakan sebuah solusi ya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan dalam mengatur waktu. Ini yang pertama ada Stay Sharp yang kami rancang seperti namanya siap membantu untuk tetap fokus dengan kegiatanmu. Jadi memang pada Stay Sharp ini jika memang ada suatu tugas atau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, ini Stay Sharp adalah sebuah fitur yang ngebantu si pengguna ini untuk ngeblokade atau memblokir fitur-fitur ataupun notifikasi yang memang dirasa mengganggu, yang menjadi penghalang mereka untuk fokus dalam kegiatan yang sedang mereka lakukan gitu. Lalu untuk fitur yang kedua, ini ada
smart planner ya, berkegiatan lain nggak takut dengan jadwal yang berantakan. Nah, jadi si pengguna ini bisa mengatur jadwal yang sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan gitu. Jadi smart planner ini juga nantinya akan mengingatkan si pengguna terkait jadwal-jadwal yang telah mereka buat. Lalu yang ketiga ini ada task focus. Tentunya kita juga menyediakan sebuah fitur sejenis game ya, gamenya dalam bentuk quiz. Ini nantinya dalam quiz ini si pengguna output yang akan dihasilkan itu bisa ngedapetin sebuah voucher ya, voucher bisa dalam bentuk voucher diskon makanan ataupun diskon belanja. Jadi ini tentunya bisa ningkatin semangat dari pengguna ini biar lebih bisa fokus dalam pengerjaan tugasnya gitu. Lalu yang terakhir ini adalah time sync. Atur jadwal tugasmu dengan sesama pengguna lain. Jadi memang kami menerima keluhan bahwasannya sulit sekali ya menyatukan waktu gitu jika ada suatu tugas proyek yang memang mengharuskan mahasiswa ini saling berkelompok gitu. Terkadang mahasiswa ini kan membagi tugasnya nih di WhatsApp ya. Kami rasa itu kurang efektif karena memang dari apabila membagi tugas di WhatsApp atau membagi informasi di WhatsApp, tentunya lama-kelamaan bisa menghilang gitu karena alasan yang pertama itu yang paling make sense adalah tenggelam ya itu apa chat-chatnya yang tenggelam itu jadi memang itu bisa memperlama. Nah, sedangkan time sync ini jadi antar sesama pengguna bisa kayak ngebagi tugasnya masing-masing itu tuh di dalam fitur ini. Jadi memang bisa lebih mempermudah antara satu sama lain. Oke, selanjutnya ini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength ya. Jadi memang kekuatan yang paling paling terlihat jelas dari aplikasi kami tentunya ada fitur yang terorganisir dan mudah digunakan untuk pemula. Jadi memang UI UX yang kami sajikan ini memang ramah sekali ya untuk orang-orang yang bisa dibilang gaptek atau nggak paham teknologi. Itu memang menjadi suatu kemudahan juga tentunya buat mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Lalu yang kedua ada di kerjasama dengan kampus untuk data jadwal akurat. Jadi memang nantinya kita akan coba melakukan kerjasama dengan beberapa pihak kampus. Ya, jadi memang ini menjadi suatu kekuatan tersendiri dari kami karena memang tidak ada aplikasi serupa gitu yang mencoba untuk kerjasama dengan pihak kampus. Lalu yang kedua ada bagian weakness atau kelemahan. Jadi memang aplikasi kami ini sangat bergantung pada kampus untuk input data dan juga update. Jadi apabila ada kampus yang memang nantinya tidak memberikan update di dalam aplikasi kami atau di dalam sistem kami, itu bisa mengganggu dari mahasiswanya ini kayak pengerjaan dari sebuah proyeknya bisa semakin lama seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada opportunity atau peluang. Jadi memang kami rasa belum ada aplikasi yang memang menyajikan fitur serupa di pasar. Lalu yang kedua ada di kampus semakin digital dan juga potensinya ini semakin besar. Jadi memang pada saat ini kan dunia teknologi ini semakin maju dan segalanya ini membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan hal digital. Jadi kami berusaha masuk ke dalam itu. Dan juga potensi yang bisa kita raup tentunya sangat besar ya karena memang kami menargetkan dari mahasiswa, dari kalangan mahasiswa. Lalu untuk threats-nya sendiri atau ancaman, tentunya ada perusahaan besar bisa buat fitur serupa dan bersaing. Ini seperti apabila progres dari aplikasi kami ini 70%, terus tiba-tiba ada perusahaan besar ini yang coba ngebuat aplikasi serupa dengan menggunakan nama besarnya, tentunya itu bisa sangat menjadi ancaman karena memang dari kami sendiri masih perusahaan startup. Lalu untuk potensi pasarnya sendiri, ini
pasar yang paling kita kejar ini ada dua ya. Yang pertama ada mahasiswa S1 S2 yang memiliki permasalahan kurang baik dalam mengatur waktu. Tentunya eh, ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih kita hanya menargetkan dari mahasiswa S1 dan juga S2? Kenapa nggak mahasiswa S3 juga gitu? Karena kami merasa untuk mahasiswa S3 ini pasti sudah memiliki time management yang bisa dibilang lebih baik daripada mahasiswa S2, apalagi mahasiswa S1. Terutama mahasiswa-mahasiswa S1 yang baru masuk gitu. Kayak mereka tuh masih bingung gimana sih kampus ini, gimana sih dalam dunia kampus ini, gimana cara ngatur jadwal yang lebih efisien. Karena memang dari perubahan dari SMA ataupun SMK ke dalam dunia kampus itu memang menjadi suatu perbedaan yang cukup signifikan juga. Lalu untuk target yang kedua ini ada perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan. Oke, selanjutnya ini ada fitur-fitur ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya ada Stay Sharp, Task Focus, Time Sync, dan juga Smart Planner. Nah, Stay Sharp ini tentunya sebagai penjaga fokus, Task Focus ini sebagai pemberi tugas berhadiah, Time Sync ini sebagai penyinkron jadwal antar pengguna, lalu ada Smart Planner sebagai pembuat dan juga pengingat jadwal penting. Nah, bisnis model yang kami sajikan ini ada freemium, free dan juga premium. Namun free-nya ini hanya berupa trial ya selama 1 minggu. Sisanya nantinya akan berbayar di harga 39.900 per bulannya untuk mahasiswa umum. Lalu untuk kampus nanti akan ada 3 paket yang memiliki harga berbeda-beda. Lalu untuk kampus sendiri tentunya akan mendapatkan potongan harga. Jadi apabila kampus ini ingin mencoba atau menggunakan aplikasi kita atau website kita, tentunya akan mendapatkan special price. Lalu untuk iklan sendiri yang akan kita coba gencarkan ini ada dari media sosial ya, media sosialnya terutama di TikTok dan juga Instagram. Karena kami merasa bahwasannya kedua aplikasi media sosial ini memang lebih cepat untuk growth-nya dibandingkan dengan aplikasi media sosial lainnya. Lalu yang kedua ada dari influencer ya. Jadi kami memang coba untuk melakukan sebuah kerjasama dengan influencer-influencer terutama dalam dunia pendidikan seperti Jerome Pauline ataupun mungkin dari Shafira Putri ya sebagai peserta Clash of Champions. Artinya yang bisa ngebuat brandingan dari aplikasi kita ini bisa lebih baik di kalangan pelajar ataupun di kalangan kependidikan. Oke, selanjutnya ini ada financial analysis selama 1 tahun ya. Untuk proyeksi biaya operasional per tahunnya sendiri, ini ada dari pengembangan aplikasi development dan update ada di angka 60 juta, cloud and server dari AWS, Firebase, dan API ada di angka 37 juta, 30 juta rupiah. Lalu ada gaji tim inti 5 orang per bulannya, 3 juta per orang, 3 juta per orang, masing-masing orang itu berarti 3 juta rupiah dikalikan dengan 15 juta per bulan, dikali dengan 12 bulan, itu ada di angka 180 juta rupiah. Lalu untuk marketing dan manajemen ada di angka 25 juta rupiah. Lalu tentunya dalam meluncurkan sebuah aplikasi tentunya ada legalitas dan juga perizinan itu di angka 300 juta, di angka 5 juta rupiah. Jadi total biaya operasional per tahunnya kami memperkirakan ada di angka 300 juta rupiah. Nah, untuk menutupi dari biaya operasionalnya ini, kita bisa mendapatkan dari dua hal ya. Ini ada pertama ada paket premium mahasiswa bulanan. Kami menargetkan paket ini di 1.000 pengguna ya, 1.000 pengguna umum. Jadi paket premium mahasiswa bulanan ini bisa dibilang kalau misalnya ada pihak kampus yang nggak mau kerja sama sama kita atau nggak mau menggunakan aplikasi kita, cuma si mahasiswanya ini tertarik gitu untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, itu kita patok harga di angka 39.900 per bulannya dikalikan dengan 12 bulan
itu ada di angka 478.800.000 rupiah. Lalu yang kedua, untuk pendapatannya sendiri ini ada dari paket kampus ya. Pendapatan lainnya, jadi untuk paket kampus ini ada tiga ya yang kami gunakan. Yang pertama ada paket kampus standar, paket kampus pro, dan juga paket enterprise. Itu untuk standar sendiri, satu kampus kami patok harga yang paling tingginya di angka 75 juta. Jadi untuk dua kampus ini di 150 juta rupiah. Lalu untuk dua kampus paket pro ini, masing-masing paketnya di 140 juta dikalikan dengan dua, hasilnya 280 juta. Lalu untuk kampus paket enterprise ini di harga 145 juta rupiah. Jadi total pendapatan satu tahun apabila memang kami bisa mencapai target dari paket premium mahasiswa bulanan dan juga paket kampus, total pendapatan setahunnya yang diproyeksikan oleh kami adalah 1.503.800.000 rupiah. Untuk laba bersihnya ini, total pendapatan kotor setahunnya dikurangin dengan total biaya operasional itu ada di angka 753.800.000 rupiah. Lalu untuk BEP-nya sendiri ada di 3,98 atau di 4 bulan setelah peluncuran. Lalu untuk NPV-nya itu 3 tahun diskon 12% ada di angka 1.560.500.500.409 dan IRR-nya sendiri ada di angka 297%. Nah, untuk kompetitif analis atau eh, bisa dibilang aplikasi serupa di pasar yang memiliki persamaan dengan kita ini ada empat ya yang kami rasa mirip-mirip. Ini ada Google Calendar, Notion, To-Do List Planner, dan juga TimeTune. Nah, apa sih yang membedain TimeWise ini dengan keempat aplikasi tersebut? Jadi untuk otomatisasi jadwal kegiatan pengguna, fiturnya itu semua aplikasi itu sama ya. Jadi memang tidak ada yang spesial di sini. Kami memang mencoba untuk bisa bisa ngotomatisasi jadwal si penggunanya. Lalu yang ngebedain kita ini ada di terintegrasi dengan pihak kampus. Nah, jadi kami memang akan coba melakukan kerjasama dengan pihak kampus yang nantinya si sistem dari kampus ini akan ada di aplikasi kami. Lalu ini ada analisis kebiasaan pengguna dan juga berbasis AI dan TensorFlow. Nah, TensorFlow ini tentunya hanya aplikasi kita gitu loh yang bisa yang ada di pasar ya. Jadi TensorFlow ini bisa menganalisis kebiasaan pengguna. Kita ambil contoh misalnya saya ini sering mengerjakan tugas di jam 8 malam gitu atau ngebuka aplikasinya di jam 8 malam. Nah, nanti setelah sekian lama, kalau misalnya nggak ada suatu kegiatan dari saya jam 8 malam, nah jadi si pihak aplikasi kami ini bisa memberikan sebuah rekomendasi kegiatan di jam tersebut itu, biar bisa lebih produktif lagi nantinya. Lalu yang membedain kita dari keempat aplikasi lainnya juga ini ada fitur gamifikasi ya. Ini seperti yang tadi ada task fokus di mana kita bisa bermain quiz yang menyenangkan yang bisa ngasilin output berupa kupon ya yang nantinya bisa ditukarkan. Lalu tentunya kami juga ada fitur yang menyediakan timeline yang bersamaan dengan penggunaan lain seperti yang tadi sudah dijelaskan yakni TimeSync. Jadi memang dari keempat aplikasi yang bisa dibilang hampir serupa ini tidak ada fitur yang kami sajikan gitu. Nah, lalu ini ada roadmap dari aplikasi TimeWise selama satu tahun. Jadi kita membaginya ke dalam 4 quarter. Nah, untuk quarter pertama ini ada fase pengembangan awal dari bulan Januari sampai bulan Maret. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan melakukan riset pasar. Nah, kita bisa tahu dulu kira-kira apa aja sih keluhan dari mahasiswa selama ini mengenai eh, kesulitan dalam mengatur waktunya gitu. Jadi kita bisa coba buat riset, lalu kita bisa nentuin juga kira-kira kapan sih nantinya kita akan masuk di pasar. Lalu untuk yang kedua, desain UI UX untuk prototype dan wireframe.
lalu ada pengembangan fitur awal, lalu ada uji coba internal. Tentunya uji coba internal ini kita pakai yang paling dekat dulu ya, yakni kampus kita sendiri, yakni UNJ. Jadi memang nanti kita akan coba berusaha untuk uji coba di kampus terlebih dahulu. Lalu kita akan membangun media sosial dan juga melakukan branding di media sosial ya. Tentunya kita ngebuat akun baru dan juga kita berusaha mencari atau membuat feeds yang menarik di mata kalangan Gen Z ya. Lalu kita juga bisa melakukan pendekatan dengan kampus dan juga mahasiswa karena memang target kami ada di mahasiswa dan juga kampus. Tentunya kita harus bisa istilahnya mengambil hati gitu lah dari si pihak kampus dan juga mahasiswanya. Lalu untuk kuartal kedua, ini ada beta launch dari bulan April hingga bulan Juni. Jadi memang kami akan melakukan beta testing terbuka dulu di beberapa kampus, khususnya di kampus-kampus daerah Jakarta terlebih dahulu. Lalu nantinya kami akan menambahkan 4 fitur utama yang tadi sudah disebutkan ya di fitur-fitur. Lalu ada feedback loop juga dari pengguna awal. Jadi memang pada saat uji coba tentunya kami menerima masukan apabila ada kekurangan dari aplikasi kami. Lalu mulai melakukan integrasi dengan pihak akademi kampus. Dan yang terakhir ada promosi awal. Ini melalui campaign sosmed dan juga webinar. Jadi memang webinar ini akan kita lakukan melalui Zoom ya, yang dimana kita coba menjelaskan dulu terkait apa sih ini aplikasi TimeWise, fitur-fiturnya apa aja, dan kenapa aplikasi TimeWise ini dibuat gitu. Jadi orang-orang nih bisa mengenal terlebih dahulu lah mengenai aplikasi kami. Lalu untuk kuartal ketiganya, ini adalah launching version 1.0 dari bulan Juli hingga bulan September. Nah, kita akan melakukan launch resmi dulu di website ataupun aplikasi dan juga kita menambahkan beberapa fitur baru. Lalu juga ada aktivasi premium dan juga premium. Lalu kita mulai mengakuisisi pengguna, kita melewati event kampus juga dan influencer seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kita coba membangun komunitas, khususnya komunitas mahasiswa S1 dan juga S2. Lalu kita bisa melihat laporan produktivitas mingguan. Nah, kita bisa melihat kayak seberapa banyak sih aplikasi kita ini digunakan per minggunya oleh pengguna. Lalu untuk fase terakhir ini ada di kuartal keempat di bulan Oktober sampai Desember, yakni scale up dan juga kemitraan. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah penawaran kerjasama ke pihak-pihak kampus, terutama di pihak kampus ternama ya, kayak kampus-kampus top 10 yang ada di Indonesia, seperti UI, UGM, ITB, dan lain-lain. Lalu mulai onboarding kampus mitra, lalu ada peningkatan sistem AI ini digunakan untuk bisa memberikan sajian yang lebih bagus gitu di aplikasi kami buat si penggunanya. Lalu ada integrasi Tableau untuk insight produktivitas dan tentunya yang paling penting ada mengevaluasi keseluruhan tahun pertama. Jadi itu adalah 4 quarter roadmap yang mungkin kita akan lakukan selama 1 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari paket individu ya. Ini ada premium reguler dengan harga yang kita berikan untuk bulanannya ada di angka 39.900 rupiah, dan juga per semesternya ini biasanya 6 bulan di angka 199.900 rupiah. Nah, lalu untuk paket kampusnya sendiri ini ada paket standar dengan 5.000 sampai 10.000 akun. Itu harga paling kecilnya 37.500 sampai 75 juta rupiah. Nah, kenapa sih ada rentang harga gitu dari 37.500 sampai 75 juta rupiah? Jadi memang untuk apabila kampus membeli paket standar dengan harga 37.500.000 itu, kita hanya memberikan fitur-fitur yang memang 4 fitur utama tadi. Ada yang namanya time sync, stay sharp,
task fokus, dan juga smart planner. Nah, jika ingin mendapatkan hal-hal kayak integrasi Syakat, dashboard kampus, dan webinar itu tentunya memiliki perbedaan harga gitu. Misalnya kayak di paket standar, apabila pihak kampus ini mendapatkan fitur di integrasi Syakat, maka harga yang kami patok ada di angka 45 juta rupiah. Nah, jika si pihak kampus ini mau ada dashboard kampus, itu kami memberikan harga di angka 55 juta rupiah, dan juga di angka 65 juta rupiah itu nantinya ada brandingan kampus. Nah, jadi brandingan kampus ini ditujukan agar apabila pihak-pihak kampus mau apabila pihak-pihak kampus ini ada misalnya ada event atau apa, itu bisa mengumumkan atau menginfokannya melewati aplikasi kami. Lalu di angka yang paling besar 75 juta rupiah itu mendapatkan semua fitur, termasuk ada tambahan webinar. Nah, webinar ini kita lakukan webinar atau seminar ya. Webinar atau seminar ini kita lakukan setahun satu kali dengan mengundang gestar-gestar tentunya. Lalu untuk paket Pro ini ada di 10.000 akun sampai di 20.000 akun dengan harga yang kami patok di angka 80 juta sampai 140 juta rupiah. Ini kurang lebih sama ya dengan paket standar, cuma memang ada perbedaan di jumlah user, dan juga ada perbedaan di dashboard kampus yang lebih detail. Terus juga ada webinar atau seminarnya ini kita lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun apabila pihak kampus ini membeli di paket Pro. Lalu untuk bagian paket enterprise ini ada di angka 20.000 plus pengguna. Nantinya ini bisa menyesuaikan juga ya, tergantung berapa pengguna yang dibutuhkan dari si kampusnya gitu. Jadi memang semua fitur terbuka, terus juga ditambah dengan webinar, seminar juga seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilan dari aplikasi kami ya. Ini ada sebelah kiri, ada dalam bentuk website, ini ada TimeWise. Lalu di sebelah kanan ini berupa tampilan dalam bentuk aplikasinya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi pitch deck dari saya selaku perwakilan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.